Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari Pandapotan Pardosi, dalam 1 Tawarik 5 ayat 1-2, hak kesulungan diberikan kepada Yusuf. Pertanyaan saya, mengapa yang menjadi pewaris tongkat kerajaan hingga kepada Yesus berasal dari keturunan Yehuda, bukan dari garis keturunan Yusuf? Kita buka 1 Tawarik 5 ayat 1-2. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunannya dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Silakan pendeta. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa yang menjadi ahli waris tongkat kerajaan hingga kepada Yesus berasal dari keturunan Yehuda dan bukan dari garis keturunan Yusuf? Dan kalau mau lihat susunan silsilah mulai dari Abraham sampai kepada Yesus, kita boleh lihat itu di dalam Matius pasal 1. Itu cukup panjang, mulai dari Abraham sampai kepada Tuhan Yesus. Ada silsilahnya di sana. Kalau kita memperhatikan akan silsilah tersebut, kita akan melihat bahwa tidak semua nama yang disebut di sana adalah anak sulung. Ya, bahkan ada silsilah juga yang disebutkan di dalam Lukas pasal yang ketiga, bukan hanya sampai kepada Abraham, tapi sampai kepada Adam. Tidak semua nama yang disebutkan adalah anak sulung. Contohnya, anak yang keberapa dari Adam, yang daripadanya ada garis keturunan sampai kepada Yesus? Stephen. Dari Adam sampai ke? Artinya anak yang keberapa dari Adam? Anak keberapa dari Adam? Yang daripadanya ada garis keturunan sampai kepada Yesus. Ketiga, pendeta. Anak ketiga. Ya, jadi bukan Kain. Kalau mau pakai prinsip anak sulung, maka harus dari Kain. Ya, tapi bukan Kain, tetapi dari siapa? Anak yang ketiga adalah Set. Coba kita ambil contoh yang lain. Walaupun anaknya kembar, yaitu Esau dan Yakub, tetapi Esau yang keluar terlebih dahulu, makanya Esau, anak Ishak dan Ribka ini, Esau dianggap sebagai yang sulung. Makanya terjadi suatu tragedi di mana hak kesulungannya itu dicuri atau ditipu dia oleh Yakub, sehingga Yakub mendapatkan berkat dan hak kesulungannya. Tetapi anak sulung adalah yang keluar lebih dahulu dari rahim Ribka, walaupun kembar mereka adalah Esau. Tapi Yesus bukan datang dari garis keturunan Esau, tapi datang dari garis keturunan Yakub. Masih ada contoh-contoh yang lain. Misalkan Daud. Yesus kan dari Daud. Ia disebut sebagai tunas Daud dalam kitab Wahyu. Daud ini anak yang keberapa dari Isai? Anak terakhir. Ya. Anak yang paling terakhir kecil dari Isai. Ya. Bukan anak sulung, bahkan anak bungsu. Jadi tidak harus datang dari anak sulung. Kalau di antara 12 orang anak laki-laki dari Yakub, maka dari Yehudalah nantinya garis keturunan itu akan sampai kepada Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi. Dan Yakub di dalam kata-kata berkat
yang ia ucapkan kepada Yehuda di dalam Kejadian pasal yang ke-48 dan seterusnya, dia telah memberikan indikasi tersebut. Bukan artinya Yehuda itu tanpa kesalahan, dia juga punya kesalahan, ya, bukan dia sempurna, tetapi demikianlah garis keturunan itu adalah dari Yehuda. Sekarang menjadi pertanyaan, kenapa Yusuf adalah disebut sebagai anak sulung setelah Ruben? Ya. Mengapa Yusuf disebut sebagai anak sulung? Kita tahu ceritanya bahwa sejak awal Yakub hanya mencintai atau jatuh cinta kepada Rahel, dan dia bekerja itu adalah untuk Rahel. Setelah sekian tahun lamanya, 7 tahun dia bekerja, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan Rahel. Tetapi ia yang pernah menjadi penipu, sekarang ia ditipu oleh Laban. Jadi makanya ia mendapatkan Lea, kakak dari Rahel, tetapi akhirnya diberikan juga kepadanya Rahel, yang betul-betul ia sangat cintai dan dia sangat betul-betul berusaha untuk mendapatkannya, bekerja keras. Siapa ini Yusuf? Yusuf ini adalah anak yang pertama dari Rahel. Dia adalah anak yang pertama dari Rahel. Dan karena dia adalah anak yang pertama dari Rahel, setelah anak yang pertama dari Lea, yaitu Ruben, telah menodai petiduran ayahnya karena ia tidur dengan salah satu gundik dari ayahnya, maka kepada Yusuflah, bukan kepada adik Ruben, tapi kepada Yusuflah diberikan hak kesulungan itu. Dan yang sulung itu biasanya mendapatkan warisan 2 kali lipat. Makanya anak-anak Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim, atau Efraim dan Manasye, pada akhirnya merekalah yang dimasukkan menjadi 12 suku Israel, bukan Yusuf. Kenapa? Karena pengganti Yusuf ada 2, yaitu Efraim dan Manasye. Dan disinilah kita bisa melihat bukti bahwa memang Yusuf adalah merupakan anak yang sulung setelah Ruben. Dan itulah informasi yang kita dapatkan di dalam Alkitab. Terima kasih.